إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita diberikan kekuatan untuk taat kepada Allah, terutama dalam bulan Ramadan ini, hingga kita mendapatkan keridhaan dan kita mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai kita pada hadis yang ke-13. Al-Haditsus Tsalits Asyar. Hadis yang ke-13, an Abi Hamzah, dari bapaknya Hamzah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hamzah Anas ibni Malik, sahabat Anas ibni Malik. Sahabat Anas ibni Malik ini merupakan salah satu pelayan khotim Nabi Muhammad SAW. Umur 10 tahun, sahabat Anas bin Malik ini diantarkan oleh ibunya kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ibunya menyatakan, wahai Rasulullah, ini anakku dan terimalah dia menjadi pelayanmu. Jadi istilahnya disuruh mengabdi oleh ibunya kepada Nabi Muhammad SAW. Sahabat Anas bin Malik ini merupakan salah satu sahabat yang didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin karena barokah beliau mendampingi dan senantiasa bersama dan melayani Rasulullah SAW, sehingga sahabat Anas bin Malik ini mendapatkan doa yang sangat luar biasa sekali dari Nabi Muhammad SAW. Ketika suatu hari ibunya mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tolong doakan anakku ini, Anas bin Malik maksudnya. Lalu Rasulullah mendoakan sahabat Anas bin Malik, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas dan keturunannya Anas. Wa barik lahu fihi, dan berkahilah harta dan keturunannya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Karena doa ini, sahabat Anas bin Malik mengatakan, qala falaqad ruziqtu min sulbi siwa waladi mi'ah wa khamsah wa ishrina zukuron. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, saya diberi rizki oleh Allah dari sulub saya sendiri atau dari keturunan saya sendiri, bukan anaknya anak saya, tetapi anak saya sendiri itu jumlahnya 125 laki-laki. Ya, anaknya Anas bin Malik ini 125 laki-laki. Jangan tanya ibunya berapa, nggak tahu. Ibunya banyak. 125 laki-laki. Walam yurzak illa bintaini, dan tidaklah beliau diberi keturunan perempuan kecuali hanya 2 putri saja. Beliau mengatakan, wa inna ardi latusmir fis sanah marrotaini. Saya punya tanah, dan hasil dari tanah saya ini, panen dari tanah saya ini, itu panen setahun itu 2 kali. Wa ana arjus salisa, dan beliau mengatakan, dan moga-moga saja bisa setahun 3 kali. Ya, moga-moga saja bisa setahun 3 kali. Beliau seakan-akan meyakini doa Nabi Muhammad SAW yang didoakan kepada beliau itu kemudian
akan memberikan satu hal yang luar biasa di dalam hartanya, yang biasanya orang lain itu panen sekali, beliau bisa panen 2 kali. Bahkan beliau berharap karena doanya Nabi itu semoga bisa panen 3 kali dalam 1 tahun. Termasuk keberkahan doa Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Anas bin Malik ini, suatu ketika beliau punya pegawai, pegawai pasti yang ngurusi tanah-tanahnya itu kan ada pegawainya. Nah, pegawainya itu suatu saat datang kepada Sayyidina Anas bin Malik. Kemudian pegawainya ini mengatakan, "Atosyat arduna." Ini kita sekarang sedang sulit air. Sekarang ini kita sedang sulit air. Lalu sahabat Anas bin Malik kemudian berwudu. Kemudian setelah itu keluar ke tanahnya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Kemudian berdoa. Seketika beliau berdoa, lalu ngumpullah awan. Ngumpullah awan. Kemudian turun hujan. Hatta mala'at jami'u ardihi. Hingga seluruh tanahnya itu digenangi oleh air. Maksudnya saking derasnya hujannya itu sampai tanahnya itu digenangi oleh air sampai penuh semuanya dengan air. Ada kan model-model hujan yang semacam cuma gerimis saja, kemudian sebentar dan hilang sudah sisa hujannya. Ini enggak, hujannya deras sehingga tanahnya itu menjadi kenyang air. Lama basahnya. Walam ta'duha illa yasiran wa dzalika fis shaif. Padahal musimnya itu sedang musim panas, Musimnya itu sedang musim panas. Itu barokah dari doanya Nabi Muhammad SAW. Beliau meninggal dunia pada umur 90 sekian tahun. Umur beliau itu sampai 90 sekian tahun. Maka dari itu beliau sampai punya anak banyak tadi 125 putra dan 2 putri. Itu adalah sahabat Anas bin Malik yang meriwayatkan hadis ini. Disifati di sini Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meriwayatkan hadis ini dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Yang artinya tidak sempurna iman seorang dari kalian hingga dia senang untuk saudaranya yang sesama muslim. Senang untuk saudaranya sesuatu yang senang apabila dia mendapatkannya. Baik itu sifatnya barang, sifatnya uang, sifatnya perlakuan dan lain sebagainya. Bagaimana dirinya itu senang untuk diperlakukan sama orang, maka seperti itulah dia memperlakukan orang lain. Dia senang sekali apabila bertamu ke rumah orang, kemudian dijamu, kemudian diberikan hidangan oleh orang lain. Maka begitu juga ketika ada orang datang ke rumahnya, dia juga memperlakukan orang lain itu seperti itu. Apabila dia ketika bertemu dengan orang lain suka kalau orang yang dia temui itu senyum kepada dia, maka setiap dia bertemu dengan orang, maka dia tersenyum. Dia suka apabila dia ketemu sama orang lain, kemudian orang tersebut sopan, tutur kata yang baik, maka dia juga memperlakukan seperti itu. Dia suka apabila ada orang bertamu kepadanya tidak berlama-lama, misalnya tidak berlama-lama. Karena apa?
mengganggu, ya, mengganggu istilahnya waktunya dia dengan keluarganya. Maka dia juga ketika bertamu kepada orang lain juga tidak berlama-lama, tidak segalanya diceritakan. Tapi kalau misalnya ada teman dekatnya dia dan dia suka, kalau teman dekat ini datang ke rumahnya dan suka apabila teman dekatnya ini berlama-lama ada di rumahnya, maka seperti itu juga dia memperlakukan orang lain. Jadi dia menimbang sikap bagaimana dia suka diperlakukan oleh orang lain, kemudian seperti itulah dia memperlakukan orang lain. Dia tidak suka apabila ada seseorang di kejauhan sana, ya, menggunjing dia, ya, tidak di hadapannya dia, tapi tidak di hadapannya dia, tapi bersama orang lain dan menggunjing dia, ya, sehingga dia tidak menggunjing orang lain. Ya. Dia suka kalau dia punya kesalahan, kemudian orang lain langsung menegurnya. Dan sifat tegurannya ini adalah nasihat. Nasihat seperti yang pernah saya ceritakan atau pernah saya ungkapkan bahwasanya nasihat itu ketika ada orang yang berbuat salah, lalu duduklah empat mata dengan dia, tunjukkan apa kesalahannya, kemudian yang benar itu seperti apa. Itu adalah nasihat. Kalau misalnya saya suka, kalau saya itu salah, kemudian ada orang menasihati saya, itu saya suka. Maka seperti itulah dia lakukan kepada orang lain. Ya, bukan dia suka kalau misalnya aibnya itu disembunyikan oleh orang, sehingga kesalahannya itu cukup dinasihati empat mata saja. Ya jangan kemudian dia menasihati orang lain di depan orang banyak. Itu namanya mempermalukan. Ya namanya fadhihah. Fadhihah itu adalah mempermalukan. Bukan sifatnya itu bukan nasihat. Kita baca keterangannya di sini, yaitu seseorang mukmin dia imannya tidak sempurna apabila dia tidak suka jikalau orang lain mendapatkan sesuatu yang dia suka. Dia suka, si orang ini suka kalau dia punya jabatan tinggi. Kalau ada orang dapat jabatan tinggi, ya jangan kemudian dia hasud. Ya, jangan kemudian dia hasud. Kemudian dari sifat hasud itu nantinya akan membawa dia kepada fujur. Fujur itu apa? Berbuat jahat. Berbuat jahat itu misalnya memata-matai dia, kemudian ada kesalahan apa, diumbar, ada kesalahan apa, dilaporkan kepada bosnya. Ya, padahal kesalahan kecil tapi dibesar-besarkan beritanya kepada bosnya. Wah, ini bukan termasuk mukmin, ya, bukan mukmin yang imannya sempurna. Seseorang yang imannya sempurna itu bagaimana dia mau untuk diperlakukan oleh orang lain, maka seperti itulah dia memperlakukan orang lain. Wal murad, dan yang dimaksud di sini adalah yuhibbu li akhihi ta'at wal asya al mubahat. Dia senang orang lain itu sesama muslim taat sama seperti dia. Ya, taat sama seperti dia. Dia suka sholat jamaah misalnya, maka ngajak orang lain untuk sholat berjamaah. Dia suka bersedekah, dia kemudian ngajak siapa yang pantas untuk diajak sedekah, ya pastinya orang yang punya kecukupan harta, kemudian diajak sedekah bareng-bareng supaya bareng-bareng bisa masuk surga. Dan begitu juga di dalam perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang tidak diperintahkan dan tidak dilarang di dalam agama. Itu juga dia suka untuk orang lain apa yang dia suka untuk mendapatkannya. Seperti itu. Bukan berarti di dalam hal yang sifatnya kemaksiatan, ya, saya suka lihat dangdutan, saya ajak orang kampung saya satu truk untuk lihat dangdutan semuanya. Saya suka untuk nonton soundhoreg yang ada cewek nari-narinya. Nah, sehingga saya nyewa
Ya, saya menyewa soundhoreg supaya orang kampung saya ini senang semuanya. Ya. Suka-sukanya dia sendiri dan maksiat-maksiatnya yang ingin dia lakukan sendiri itu tidak boleh. Hal yang seperti itu kemudian disebarluaskan kepada orang lain. Yang boleh disebarluaskan kepada orang lain itu adalah hal yang sifatnya ketaatan dan hal yang sifatnya tidak dilarang dan tidak diperintahkan. Yang artinya itu adalah mubah, itu boleh. Tapi kalau kemaksiatan tidak boleh. Tidak boleh disebarluaskan. Tidak boleh kita ketika ada orang maksiat, ya, wah saya ketika taat, ketika sholat itu nggak suka kalau diganggu sama orang. Itu dia sedang mabuk, nggak saya ganggu lah. Ya. Karena apa? Yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak, bukan itu salah alamat. Ya, pengertiannya itu adalah pengertian yang salah. Justru nanti akan datang hadisnya ketika ada orang lain yang berbuat kemungkaran, yang berbuat suatu dosa, maka wajibnya bagi seorang mukmin itu dia harus mengingkarinya. Kalau dia mampu untuk membubarkannya, dia bubarkan. Kalau nggak mampu, dia nasihati. Kalau tidak mampu, ya sudah, ingkar saja dengan hati. Ya, ingkar dengan hati itu maksudnya tidak suka dengan kelakuannya dia itu, dia tidak suka dan tidak setuju. Supaya Allah Ta'ala itu menyaksikan bahwasanya kita itu tidak suka dengan perbuatan maksiat yang seperti itu. Itu di dalam hal kemaksiatan. Kalau di dalam hal ketaatan atau hal kemubahan, itu boleh-boleh saja. Dan justru dianjurkan kita suka orang lain mendapatkan seperti yang kita suka. Nah, kemudian ada satu yang bertanya misalnya, ya, nah, saya ini jadi bos itu suka, ya, saya suka jadi bos, saya suka punya anak buah, ya masa saya harus menjadikan anak buah saya ini menjadi bos semua, ya, dia bos, dia punya pabrik, ya. Kan hadisnya adalah seneng orang lain itu mendapatkan yang dia dapatkan. Dia kan sekarang posisinya menjadi bos. Apakah semua karyawannya kemudian dijadikan bos? Terus siapa yang kerja? Siapa yang jadi karyawan? Kata para ulama menyatakan bahwasanya enggak. Artinya itu bukan seperti itu. Artinya itu adalah hatinya itu legowo. Jikalau ada orang lain yang mendapatkan kenikmatan seperti yang dia dapatkan. Maksud dari legowo itu apa? Dia tidak tersinggung, dia tidak hasud, dia tidak enak hati, ya, ketika orang lain itu mendapatkan kenikmatan seperti yang dia dapatkan. Ya. Dia jadi bos, kemudian ada orang yang ikut menjadi karyawannya. Karyawan ini kemudian belajar. Suatu saat karyawan ini kok menjadi bos. Tidak dia menjadikan si karyawan yang ya si bos kedua yang dulunya jadi karyawannya itu menjadi musuhnya, jadi saingannya, bukan seperti itu. Ya, sifatnya bukan seperti itu. Tetapi ya sudah, sekarang saya adalah bos dan kamu juga bos. Ayo kita kongsi, ayo kita saling bekerja sama. Itu namanya apa? Namanya punya hati yang legowo. Ya. Orang punya majelis. Kemudian orang lain juga punya majelis yang sama seperti dia. Ya sama-sama pengen dapat pahalanya, sama-sama pengen untuk ngajak umat kepada jalannya Allah Subhanahu wa taala, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya jangan kemudian saling membenci, jangan saling menyakiti, jangan saling ngerasani, tapi ya kalau bisa saling, ya apa salahnya? Apa salahnya di satu kampung, satu desa, satu kecamatan, satu kota ini ada beberapa majelis itu, apa salahnya? Kalau misalnya kalau dia megang majelis sendiri, itu yang datang kepada dia 200 orang. 200 orang ini adalah beban dan tanggung jawab bagi dia. Jikalau ada 2-3 ustadz, kan bisa bagi-bagi. Sudah, yang ikut saya 20 orang, ikut kamu 20 orang, ikut sana 20 orang, ikut sana 20 orang. Kan nggak beban. Ya, urusan nanti di sini datang 100 orang, di sana datang 20 orang, di sana datang 25 orang, di sana datang 50 orang, ya nggak masalah. Ya. Seorang itu kan sama-sama pengen mendapatkan pahalanya.
Barangkali dia dapat ada 100 orang yang dapat ketenangan di dalam majelis ini. Ada 25 orang yang dapat ketenangan di dalam majelis itu dan yang lainnya tidak mendapat ketenangan dan dia tidak cocok untuk datang ke situ. Ya bisa saja seperti itu. Ya. Walhasil di sini hadis ini intinya adalah menyuruh kita seorang mukmin untuk menjaga hati kita supaya tidak gampang hasud kepada orang lain, tidak gampang iri dengki kepada orang lain. Dan kita juga perlu untuk memperhatikan perasaan orang lain, bagaimana dia senang untuk diperlakukan, seperti itu pula kita memperlakukan orang tersebut. Nabi Isa itu suatu saat ditanya oleh seseorang, wahai Nabi Isa, kamu itu memiliki akhlak yang sungguh mulia. Dari mana kamu mempelajari akhlak yang mulia tersebut? Nabi Isa kemudian menjawab bahwasanya saya melihat kelakuan orang lain. Kelakuan yang mana yang cocok dengan hati saya? Maksudnya yang senang saya diperlakukan seperti itu, maka saya akan memperlakukan orang lain seperti itu. Dan kelakuan yang seperti apa yang saya tidak cocok, saya tidak mau untuk diperlakukan seperti itu, maka saya juga tidak akan memperlakukan orang lain seperti itu. Maka dari itu, beliau Nabi Isa menjadi seseorang yang akhlaknya mulia karena memperhatikan orang sekitarnya itu seperti apa perilakunya, dan perilaku yang baik-baik itu diambil, dipelajari, kemudian diterapkan di dalam kehidupannya. Nah, itu inti daripada hadis tersebut adalah seperti itu. Lanjut kepada hadis yang ke-14, al-hadithur rabi' ashar. Hadis yang ke-14, Ani bin Mas'ud, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Beliau menceritakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 sebab. Yang pertama, as-sayyibuz zani, orang yang sudah memiliki pasangan kemudian dia berzina. Orang berzina itu ada 2 macam di dalam fikih. Ada namanya zani muhson. Zani muhson itu adalah orang yang sudah memiliki pasangan, punya suami, punya istri, kemudian dia selingkuh, kemudian dia berzina dengan orang lain. Yang kedua, itu namanya zani ghairu muhson. Orang yang berzina tapi dia belum memiliki pasangan. Secara fikih, hukuman bagi 2 jenis orang ini berbeda. Zani ghairu muhson, orang yang berzina tapi dia tidak memiliki pasangan, tidak memiliki suami, tidak memiliki istri, kemudian dia itu berzina, lalu ketahuan berzina, ditangkap oleh pemerintahan Islam, ya, akan diterapkan hukum cambuk dan hukum isolasi, bukan isolasi, itu namanya diusir, ya, hukum usir itu kepada orang tersebut, namanya zani ghairu muhson. Itu diberlakukan kan, kalau di Indonesia ini kan di Aceh itu kalau ada seorang yang berzina dan belum menikah itu maksudnya nggak punya pasangan, sedang kosong, sedang tidak memiliki pasangan, single maksudnya, kemudian dia berzina, ditangkap oleh pemerintah, kemudian dicambuk itu bisa jadi pakai cambuk yang beneran cambuk seperti jaran lepangan itu, bisa jadi cambuk itu kalau di sana pakai rotan, dicambuk 100 kali. Kemudian setelah itu diasingkan selama 1 tahun. Kemudian kalau zani muhson,
orang yang punya pasangan kemudian berzina, itu hukumnya adalah hukum rajam. Hukum rajam itu seperti apa? Seseorang dilempari batu dengan batu yang sedang, tidak besar, tidak kecil, ya batunya itu sedang, kemudian dilempari batu itu sampai mati. Ya, dilempari batu sampai mati. Itu namanya rajam. Mengapa kok istilahnya anarkis seperti itu? Ya. Hukum Islam kenapa kok anarkis seperti itu? Bukan hukumnya yang anarkis. Maunya Islam itu tidak ada zina. Ya, maunya Islam itu tidak ada zina. Islam itu bukan mau mencabuk orang. Islam itu bukan mau merajam orang. Maunya Islam itu kalau ada aturan seperti ini, kemudian orang tahu ada aturan seperti itu, kalau saya berzina akan sakit. Kalau zani muhson, kalau saya berzina maka akan mati. Maka otomatis dia akan menghindari zina. Ya, seperti anak kecil itu loh. Ya, seperti anak kecil. Anak kecil ini pernah berbuat satu kesalahan yang fatal. Ya, misalnya gampangannya secara hukum Islam itu anak kecil yang sudah berumur 10 tahun, kalau dia nggak mau sholat itu kan disuruh untuk mukul. Ya, orang tuanya disuruh untuk mukul. Kenapa kok anarkis seperti itu? Bukan anarkis. Maksudnya adalah Islam itu pengennya si anak tadi sholat. Bukan pengen orang tua mukul anaknya. Ya. Maksud yang dituju itu adalah sholatnya, bukan mukulnya. Yang dituju itu adalah sholatnya, bukan mukulnya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabat habis berzina, kemudian datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengadukan diri. Ya, mengadukan diri karena sahabat itu kan mereka memiliki keimanan yang kuat. Ya, meskipun sahabat punya iman yang kuat, kadang-kadang juga terjebak di dalam kesalahan. Nah, sahabat namanya Ma'iz ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya berzina. Tegakkan hukum kepada saya. Rasulullah SAW tidak menggubris Ma'iz ini, kemudian Rasulullah jalan saja sampai masuk ke rumahnya, kemudian tutup semua pintu. Jangan biarkan Ma'iz itu masuk. Seperti itu. Maksudnya apa? Rasulullah nyuruh sahabatnya ini yang habis berzina ini mikir. Itu namanya ikror. Ikror itu apa? Pengakuan. Supaya apa? Dia kalau misalnya bisa mikir, wah Rasulullah tidak memperdulikan saya, wis. Untunglah Rasulullah tidak memperdulikan saya. Ya sudah, saya nggak usah bahas ini lagi di depan Rasulullah. Saya tobat saja. Ya, saya tobat saja. Gak berzina lagi dan tidak usah bahas ini di depan Rasulullah SAW dan saya terbebas dari hukuman. Ya, maunya seperti itu, maunya Rasulullah itu seperti itu. Maunya itu apa? Zina itu gak ada. Bukan maunya dikit-dikit ngerajam orang, dikit-dikit bunuh orang, enggak, bukan seperti itu. Tapi karena sahabat Ma'iz ini punya iman yang kuat, ya, kemudian kedua kalinya ngadu lagi kepada Rasulullah. Bukan zina lagi ya, tapi zina yang tadi itu kemudian dilaporkan lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya habis berzina. Tegakkan hukum kepada saya. Rasulullah kemudian mendiamkan Ma'iz ini selama beberapa hari. Beberapa hari Rasulullah mendiamkan Ma'iz ini, kemudian tanya kepada tetangganya. Ya, tanya kepada tetangganya. Kamu pernah tahu Ma'iz itu mabuk? Ya. Pernah tahu gak Ma'iz itu mabuk? Enggak Rasulullah. Ya. Gak pernah dia mabuk. Maksudnya apa? Kalau orang mabuk itu kan ngomongnya ngelantur. Ya, barangkali Ma'iz ini datang kepada Rasulullah sedang keadaan mabuk kemudian ngelantur, Rasulullah saya zina, tegakkan hukum kepada saya. Bisa jadi seperti itu. Tapi tetangganya ngomong, enggak Rasulullah, dia gak pernah mabuk. Oke. Apakah dia agak stres? Ya. Apakah dia agak stres, agak kurang waras? Sampai dia mengaku seperti itu. Tetangganya mengatakan, enggak Rasulullah, dia waras. Ya sudah, karena tidak ada namanya syubhat. Syubhat itu apa? Namanya tidak ada alasan yang bisa
menjatuhkan menjatuhkan hukum dari seseorang, maka ditegakkanlah hukum kepada Ma'is tadi. Diraja Ma'is ini kemudian sampai meninggal dunia. Lalu Rasulullah SAW masih memuji sahabatnya yang namanya Ma'is ini. Ma'is ini sudah bertaubat. Seandainya taubatnya ini ditimbang dengan taubatnya orang sedunia, dengan taubatnya umat ini, maka lebih berat timbangannya taubatnya Ma'is. Karena memang taubatnya itu adalah taubatan shodiqoh, taubat yang benar-benar taubat sampai sekali tidak dihiraukan oleh Rasulullah, ngaku lagi. Gak dihiraukan lagi, ngaku lagi. Seperti itu kepada Rasulullah SAW. Jadi bukan sikap anarkisnya yang ditekankan oleh Islam, tapi Islam itu bikin aturan supaya apa? Supaya orang menjauhi kelakuan tersebut. Ya. Kalau sudah menjauhi kelakuan tersebut, maka tidak akan ditegakkan hukum yang seperti itu oleh Islam. Kemudian, kenapa kok seseorang berzina itu dihukum dengan hukum yang anarkis seperti itu? Seorang yang berzina, dia itu dapat dikenai hukum dengan hukum yang berat seperti cambuk dan rajam tadi, itu apabila ada dua kemungkinan. Dia ngaku, namanya ikror tadi, ngaku tadi, dia ngaku sendiri, atau yang kedua, dia ketahuan berzina. Dan yang mengetahuinya itu ada 4 orang. Dan keempat-empatnya melihat kejadian tersebut di depan mata mereka. Rasulullah menyatakan seperti celak yang masuk ke tutupnya. Jadi memang benar-benar mereka 4-empatnya itu melihat kelaminnya si laki-laki masuk ke dalam kelaminnya si perempuan. Jelas zina seperti itu. Ya. Kalau ada 4 orang menyaksikan kejadian seperti itu dengan jelas di depan mata mereka, apakah hal tersebut bukan sesuatu yang fahisha, suatu yang kenemenen, cara Jawanya itu kenemenen, ya gak akan ketahuan seperti itu kecuali dia zinanya itu di pinggir jalan. Ya. Zina di pinggir jalan, kemudian ada 4 orang datang sama-sama melihat seperti celak yang masuk ke dalam tutupnya. Nah, kalau dia zinanya ada di dalam kamar misalnya, tidak akan ketemu sama 4 orang itu, ya tidak akan ada hukum ini. Orang yang berbuat zina secara terang-terangan itu merupakan penyakit di dalam masyarakat. Sekali dia tidak dihukum, maka penyakit ini akan menyebar luas ke orang-orang lain. Ya. Seperti yang kejadian di masyarakat kita, kan banyak kan, ini hamil di luar nikah, kemudian dinikahkan, dan tidak ada hukuman sosial. Hukuman sosial saja tidak ada, seakan-akan orang biasa, ya, biasa. Ya. Secara sosial, Allah Ta'ala itu sudah tahu. Barangkali secara sosial hal tersebut itu dianggap biasa saja. Makanya secara agama, kemudian Allah Ta'ala menerapkan hukum yang sangat berat seperti itu. Untuk apa? Untuk menjaga kehormatan. Ya, menjaga kehormatan masyarakat ini loh. Jangan sampai hal yang seperti itu kemudian menyebar luas di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan orang yang sudah menikah tapi dia berzina. Ya, orang sudah menikah, dia berzina. Kemudian bisa jadi tidak ketahuan, bisa jadi suaminya tahu, tapi diam saja, bisa jadi, dan banyaklah kemungkinan-kemungkinan yang seperti itu. Nah, kalau misalnya si perempuan ini berzina, kemudian dia melahirkan anak, dan anaknya itu anak perempuan, itu nasabnya nasab ke siapa? Terus putrinya ini nanti kalau nikah, walinya itu siapa? Kan gak jelas. Nanti bisa jadi menjadi kerusakan nasab. Ya, kerusakan nasab itu maksudnya apa? Sudah masyarakatnya itu adalah masyarakat yang bejat, zina itu merajalela, kemudian
ada orang yang dari luar kampung situ mau menikah dengan orang kampung sini, dan yang dinikahi itu adalah perempuan, dan si perempuan tadi mengaku bahwasannya bapaknya itu si A. Lah yang menghamili ibunya ini si B. Dan di depan hakim, di depan pejabat KUA tidak ngaku kalau dia itu dulu pernah berzina dan anak ini adalah anak hasil zina. Sehingga ketika si bapaknya jadi wali putrinya, ya si A tadi jadi wali putrinya, sedangkan dia itu bukan bapak biologis bagi si putri tadi, kan akhirnya dinikahkan, pernikahannya nggak sah, jadinya jadi zina lagi, meskipun nggak tahu kan, jadinya jadi zina lagi, dan itu turun-temurun akan seperti itu, menjadikan nasab itu rusak, aturan pernikahan itu menjadi rusak, dan banyak sekali hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh hal perzinahan ini. Makanya perzinahan ini kemudian diberikan hukum yang sangat berat sekali. Kalau dia nggak punya pasangan, dicambuk dan diasingkan loh, nggak boleh ada di kampung situ. Nanti kalau dia ada di kampung situ, kemudian nakalnya kambuh lagi, ketemuan lagi sama si cewek lagi, kemudian melakukan hal yang seperti itu lagi, kan jadi dosa yang kedua kalinya, diasingkan. Ya. Kalau dia muhson, sudah punya pasangan, kemudian dia berzina, maka dirajam. Seperti itu. Nah, itu merajam seorang muslim yang berzina, dan zinanya itu adalah zina muhson, itu halal. Itu loh maksudnya. Hadis ini menyatakan seperti itu. Kalau misalnya ada orang lain yang gak ada salah, kemudian tiba-tiba antem watu, dasi, ya misalnya, ya gak halal itu, gak halal. Tapi kalau misalnya orang yang zina muhson ini memang sudah ditaruh di satu lapangan, kemudian setelah itu memang niatnya memang dirajam, ya itu halal. Jangan terus, wah enggak lah, saya enggak mau ikut-ikut di dalam pembunuhannya dia, enggak, bukan seperti itu. Maksudnya Rasulullah menyatakan hal ini itu, hadis ini itu halal, kamu ikut melempar pun itu halal. Wan nafsu bin nafsi. Yang kedua adalah jiwa dibayar jiwa. Ada seseorang membunuh orang lain dengan sengaja. Ini harus jelas ini, dengan sengaja. Kalau hukum Indonesia itu menyatakan pembunuhan berencana. Ya, pembunuhan berencana. Nah, pembunuhan berencana itu kalau di dalam hukum Islam, orang yang membunuh ini dia dikisos. Dan kisosnya adalah dibunuh juga. Kisosnya adalah dibunuh juga meskipun dia muslim. Sebetulnya Allah Ta'ala itu sangat-sangat memuliakan darahnya seorang muslim. Sampai ada namanya sahabat Usamah bin Zaid. Sahabat Usamah bin Zaid ini dijuluki sebagai hibbi Rasulullah SAW. Orang anak yang mengartikannya ya. Usamah bin Zaid ini dia punya bapak namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini adalah budak yang dimerdekakan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sangat senang sekali sama Zaid bin Harithah. Punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini juga sangat dicintai sama Nabi Muhammad SAW. Usamah bin Zaid ini diceritakan beliau warna kulitnya itu agak hitam. Suatu ketika Usamah bin Zaid ini diasuh sama Rasulullah SAW ketika Usamah ini sedang pilek. Nah, Sayyidah Aisyah dimintai tolong oleh Rasulullah SAW untuk membersihkan ingusnya Usamah yang masih bayi. Ya. Karena Sayyidah Aisyah dari kalangan orang terhormat, anaknya Sayyidina Abu Bakar, dan kalangan terhormat orang kaya kan, itu kemudian Sayyidah Aisyah merasa jijik untuk membersihkan ingusnya Usamah bin Zaid. Karena itu tadi, kulitnya agak-agak hitam. Ya. Rasulullah sendiri yang membersihkan ingusnya
Sayyidina Usama bin Zaid. Ya, dengan tangannya yang mulia. Memang Sayyidina Usama bin Zaid ini merupakan seseorang yang dicintai sekali oleh Nabi Muhammad SAW. Meskipun dicintai seperti itu, pernah di suatu peperangan Usama bin Zaid ini perang, kemudian sudah di hadapan musuh, mau dibunuh musuhnya ini, kemudian si musuhnya ini baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama Usama bin Zaid tetap ditebas saja. Lalu kabar itu sampai kepada Rasulullah SAW. Dimarahi ini Sayyidina Usama bin Zaid, padahal orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah. Karena kehormatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu loh, karena kehormatan seorang muslim itu, maka Rasulullah SAW memarahi Usama bin Zaid. Dijawab sama Usama bin Zaid, ya Rasulullah, dia itu cuma takut mati. Ya, dia itu baca syahadat itu bukan benar-benar dari hatinya. Dia itu cuma takut mati. Sama Rasulullah dijawab, apakah kamu buka hatinya sehingga kamu tahu apa yang ada di dalam hatinya? Sampai segitu marahnya Rasulullah SAW ketika ada seorang muslim yang membunuh muslim yang lain. Ya. Marah sekali Rasulullah SAW. Itu yang dimaksud Islam itu sangat memuliakan darahnya seorang muslim. Ya, jangankan darahnya, bagian tubuhnya itu dilukai, itu berhak dia menuntut kisos. Ada orang ditempiling sama orang, kemudian ngadu ke pengadilan. Ya nanti diputuskan, ya kamu balas tempiling. Seperti itu. Ya. Karena apa? Karena kehormatan seorang muslim. Lah, tapi kalau seorang muslim ini kemudian bunuh muslim yang lain dengan pembunuhan yang berencana, maka darahnya jadi gak mulia lagi. Dia dibunuh. Ini namanya wan nafsu bin nafsi. Dan jiwa dibayar dengan jiwa. Wattariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya. Apa maksudnya? Termasuk seorang yang murtad. Seorang yang murtad itu darahnya halal. Seorang yang murtad di negara Islam, kemudian dilaporkan ke polisi di negara itu, ditangkap, kemudian diadili, suruh bertobat, dia gak mau bertobat, maka dia dibunuh, dipenggal. Itu orang murtad. Murtad itu bisa jadi dengan beberapa sebab. Bisa jadi dengan perilaku. Perilaku itu maksudnya apa? Seperti sujud kepada selain Allah, sujud kepada manusia, sujud kepada patung, dan sujudnya itu memang benar-benar suatu penyembahan. Maka itu meskipun dia muslim, kalau sujud kepada selain Allah maka dia murtad. Bisa jadi dengan omongan. Omongan itu maksudnya apa? Misalnya, ini cuma contoh saja, ya seorang murtad dia mengakui bahwasanya, oh, siapa Joko itu Tuhan saya, contoh ya, Joko itu Tuhan saya. Jadi mengatakan bahwasanya ada manusia itu yang merupakan Tuhannya dia. Nah, itu murtad. Atau dia ngomong dengan omongan yang melecehkan simbol agama. Melecehkan simbol agama. Misalnya, oh sholat, apa sholat? Tidak wajib itu sholat, ya, mengingkari sholat, ya. Atau melecehkan sholat. Sekarang kan banyak sholat dibuat guguyan, itu banyak. Sekarang ada di media sosial itu puasa, ya, puasa Ramadan itu kemudian dijadikan candaan. Ya. Saya muslim, ya, di dalam ada foto dia sedang makan, kemudian dia di bawahnya itu ada tulisannya, saya muslim tapi selama 10 tahun ini saya sudah tidak berpuasa. Buat apa puasa? Cuma buat lapar, haus, capek saja, nggak ada gunanya. Nah, seperti itu. Omongan seperti itu menyebabkan seseorang murtad. Ya. Kalau misalnya itu di negara Islam, dicari itu sama polisi, ditangkap kemudian suruh tobat, nggak mau tobat, dibunuh. Ya, itu namanya at-tariku lidinihi. At-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya. Bisa jadi
at-tariku lidinihi itu termasuk orang murtad. Ya, murtad itu keluar dari agama, dia dihukum mati, ya, dihukum penggal. Bisa jadi tidak meninggalkan agama Islam secara total, tapi meninggalkan sebagian dari agama Islam. Misalnya, di sini dicontohkan, nah ini, awil mumtani'ina min iqamatil haq alaihim al-muqatilina alaihi. Misalnya, negara sudah resmi presidennya ini, gitu ya. Presidennya itu A. Negara Islam sudah resmi presidennya itu A. Kemudian dia menjadi pemberontak. Ya, dia menjadi pemberontak. Ya. Orang yang seperti itu dikatakan al-mufariqu lil jamaah. Sudah berpisah dari mayoritas orang. Jadi pemberontak itu kan oknum. Oknum itu sudah terpisah dari mayoritas orang, ya, mayoritas masyarakat. Maka orang yang seperti itu juga diperangi dan darahnya itu halal. Ya, diperangi dan darahnya halal. Misalnya ada orang di Indonesia, ada di mana ada oknum, kemudian mereka ingin untuk mendirikan negara sendiri di dalam negara Indonesia. TNI memerangi mereka. Apakah boleh si TNI ini, dia seorang muslim, membunuh muslim lain yang memberontak? Itu boleh. Ya, karena apa? Dia sudah dikategorikan al-mufariqu lil jamaah, sudah meninggalkan mayoritas. Sudah meninggalkan apa? Mayoritas. Begitu juga begal. Ya, begal itu juga seperti itu. Begal itu, jadi di dalam Islam itu ada namanya bab sial. Bab sial itu apa? Bab sial itu maksudnya adalah seseorang yang membela diri. Seseorang yang membela diri. Misalnya, gak cuma begal saja, membegal atau mau memperkosa, atau ada pencuri masuk ke rumahnya dan hal-hal yang seperti itulah. Seorang muslim itu diperbolehkan untuk membela diri. Membela dirinya itu ada beberapa levelnya. Level yang mulai level teguran dengan omongan, ya. Teguran dengan omongan, kamu jangan mencuri, tapi kesuwen. tapi secara Islam itu seperti itu memang. Dengan omongan dulu. Nggak bisa dengan omongan kemudian ditakut-takuti, mau dihantam dengan tangan, masih belum takut dihantam dengan kayu, belum takut dihantam dengan pos besi, dengan pedang, ya, dengan tembak. Pokoknya dari satu level terendah kemudian naik seperti namanya sial. Ya, orang yang membela diri itu di dalam Islam dibenarkan. Meskipun pencurinya itu atau pembegalnya itu atau orang yang mau memperkosa orang itu adalah muslim, halal darahnya. Karena apa? Karena membela diri. Sekiranya si orang yang mau jahat kepada dia tadi itu terbunuh, tidak ada hukum qisas bagi dia. Tidak ada hukum qisas bagi dia. Karena apa? Karena darahnya itu halal. Karena dia sudah al-mufariqu lil jamaah. Sudah meninggalkan mayoritas. Mayoritas orang itu enggak seperti itu kelakuannya. Nah, dia itu sudah keluar dari kelakuan yang benar. Kemudian ada ini yang bahaya ini. Adamu dzuhuri syiaril jamaah fil faraid. Di dalam satu wilayah kampung itu sholat jamaah itu harus ada. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Ya. Sholat fardu, sholat jamaah itu harus ada. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Dan syaratnya menggugurkan fardu kifayah tersebut, jamaahnya itu harus di tempat umum. Yang semua orang boleh masuk ke situ. Semua orang itu boleh masuk ke situ. Ya, itu di masjid, di musola, di tempat-tempat umum itu harus ada
jamaah. Kalau nggak seperti itu, maka orang satu kampung itu diperangi. Karena apa? Tidak mendirikan jamaah di kampung tersebut. Seperti itu ya. Itu termasuk bahaya juga. Pokoknya harus ada jamaah gitu. Pokoknya seperti itu gampangannya. Kenapa kok kata Gus Baha itu? Kenapa kok harus kelihatan? Nah, harus semua orang itu bisa masuk ke tempat itu supaya tidak terjadi penyesatan sholat. Nanti kalau per kelompok-kelompok saja, jadinya kayak itu orang-orang non-muslim yang Katolik atau Nasrani, itu mereka kan punya gereja khusus ya. Saya jemaat dari gereja itu. Gak pindah sudah. Jemaatnya ya coba di gereja itu saja. Umat Rasulullah nggak seperti itu. Jangan di Baitur Rahman boleh, Baitul Huda boleh, di ya boleh, Baitul Auf boleh, di mana-mana boleh pokoknya. Ya, bukan terikat jamaah itu harus di masjid ini, harus di musala ini tok. Nggak seperti itu kalau Islam. Kalau agama lain kan ada, saya jemaat sana, ya sana tok wis. Tidak berpindah-pindah ke mana-mana ya. Itu kalau terjadi sholat ya, sholat kemudian cuma per kelompok-kelompok, itu bisa jadi ada oknum yang menyalahgunakan. Nah, sekarang kita ganti ya, sholat itu kita ganti sujudnya nggak 2 kali, 1 rakaat, 5 kali, tambah mantep. Nah, seperti itu. Alasannya bisa saja, tambah mantep itu. Wis kita sholatnya nggak usah berdiri wis, mulai awal sampai akhir sujud 2 jam. Ya, seperti itu. Kalau misalnya per kelompok-kelompok bisa jadi seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya jamaah itu bebas di mana saja dan semua orang itu boleh ikut jamaah di kelompok mana saja, nah itu bisa menjaga keotentikan sholat ini. Jadi sholat ini kenapa? Kok sholat 5 waktu ini mulai dulu sampai sekarang gak ada penyesatan ya, tetap namanya subuh itu ya 2 rakaat. Namanya zuhur itu 4 rakaat di mana-mana, di Indonesia, di Arab Saudi, di Bahrain, di Turki, di Amerika, di mana-mana semuanya sholat subuh ya 2 rakaat. Ya. Karena apa? Karena itu tadi, jamaah itu ada dan jamaah itu melestarikan keotentikan sholat tadi. Karena jamaah itu boleh didatangi oleh siapa saja dan siapa saja itu boleh ikut jamaah di kelompok yang mana saja. Makanya gak boleh jamaah saja yang perkara wajib itu seperti itu nggak boleh. Kalau misalnya orang punya majelis taklim atau punya majelis apa, terus mewanti-wanti gak boleh ya. Yang hadir di sini nggak boleh ngaji ke Ustadz Fulan ya, nggak boleh, sesat. Ya justru kalau dia ngomong seperti itu justru dia yang pengen untuk menyesatkan. Ya, barangkali dia fatwa-fatwanya yang di sini itu gak sesuai dengan ajaran, yang di sana itu sesuai dengan ajaran, nanti ketahuan bodohnya, maksudnya ketahuan bodohnya. Makanya gak boleh seperti itu. Itu gak boleh kita al-mufarikul jamaah, itu tidak boleh. Dan kalau ada orang al-mufarikul jamaah, orang yang meninggalkan mayoritas, itu hukumnya diperangi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sudah. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa keberkahan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan sama-sama berzikir. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر الذنب العظيم فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila waktunya molor sedikit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.